Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang akidah akhlak, yaitu tentang akhlak terpuji atau akhlak memudah. Materi ini sendiri merupakan materi kelas 8 semester genap. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kita dapat memahami dari materi tersebut dan kemudian mengamalkan dari materi tersebut. Langsung saja ke materi. Sebelum ke akhlak terpuji, kita alangkah terlebih dahulunya mengetahui tentang akhlak. Akhlak sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu khulqun, yang berarti adab, budi atau tabiat. Sedangkan secara terminologi, akhlak merupakan suatu perlakuan atau perbuatan manusia yang didorong oleh keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan. Kita tahu sendiri, akhlak merupakan yang terpenting dalam agama kita, karena Nabi Muhammad SAW diturunkan ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak sendiri dibagi menjadi dua, yaitu akhlak mamudah dan akhlak mazmumah. Akhlak mamudah yaitu akhlak terpuji, dan akhlak mazmumah yaitu akhlak yang tercela. Akhlak terpuji harus kita contoh dan kita amalkan dalam sehari-hari, sedangkan akhlak mazmumah harus kita jauhi karena akan membuat kita menjadi lebih buruk. Langsung saja, akhlak terpuji. Di sini kita akan membahas yaitu 3, yaitu husnuzon, tawadhu, dan tasamuh. Yang pertama yaitu husnuzon. Husnuzon secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu husnu dan zon. Husnu sendiri mempunyai arti baik, dan sedangkan zon yang mempunyai prasangka. Jadi husnuzon yaitu prasangka baik. Lawan dari husnuzon yaitu su'uzon. Su'uzon ini yaitu prasangka buruk yang harus kita jauhi. Dalam bermasyarakat, kita harus berprasangka baik terhadap tetangga maupun masyarakat kita, karena dengan berhusnuzon hati kita akan menjadi tentram. Hukum husnuzon ada 2, yaitu husnuzon kepada Allah dan Rasulnya, dan husnuzon kepada sesama manusia. Husnuzon kepada Allah dan Rasulnya merupakan sebuah kewajiban bagi kita, dengan meyakini dengan sepenuh hati bahwa perintah dan larangan dari Allah dan Rasulnya merupakan suatu kebaikan bagi kita sendiri jika menjalankannya. Sedangkan hukum husnuzon kepada sama manusia jaiz, boleh dilakukan, tetapi kita harus berhusnuzon kepada sama manusia bahwa semua manusia itu memiliki suatu kebaikan. Contoh husnuzon dicontohkan pada masa Rasulullah, yaitu ketika Nabi Muhammad mengajak umatnya untuk menjalankan agama Islam, yaitu kepada penduduk Taif. Pada masa itu penduduk Taif menolak ajakan dari Nabi Muhammad, hingga cenderung malah penganiayaan kepada Rasulullah. Tetapi Rasulullah selalu berhusnuzon bahwa bangsa Taif atau penduduk Taif, yaitu sekarang bisa disebut dengan penduduk Makkah, itu tidak jahat. Tetapi penduduk Taif sendiri itu tidak mengetahui atau belum paham tentang ajaran yang dibawa oleh Rasulullah.
Sehingga pada masa itu Rasulullah berdoa kepada Allah untuk memahamkan atau memberi pengertian kepada penduduk Taif untuk mengikuti ajaran Rasul yang dibawa oleh Rasulullah. Kemudian contoh yang lainnya yaitu ketika teman kita mendapat nilai yang tinggi, kita harus berhusnuzon bahwa teman kita itu mendapat nilai tinggi berkat kerja kerasnya atau rajin belajar, sehingga kita harus mencontoh teman kita yang mendapat nilai tinggi dengan belajar bersungguh-sungguh. Kemudian bentuk-bentuk husnuzon yang pertama yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa perintah dan larangan dari Allah dan Rasulnya merupakan suatu kebaikan bagi kita jika menjalankannya. Dan kemudian bersyukur atas nikmat Allah. Kita tahu sendiri nikmat yang diberikan oleh Allah itu tidak terbatas jumlahnya, harus kita syukuri. Kemudian memandang pada dasarnya semua orang itu baik. Jadi kita tidak boleh berprasangka bahwa orang itu jahat. Kemudian memberi kepercayaan kepada orang lain sehingga orang lain itu dapat menjalankan kepercayaan dari kita. Kemudian dampak positif dari husnuzon yang pertama yaitu semakin dekat hubungan batin antara yang berhusnuzon dengan yang dihusnuzon. Kemudian memperoleh kepercayaan. Untuk mendapatkan kepercayaan itu sulit sekali. Jadi kita harus berhusnuzon kepada orang. Kemudian memperkuat hubungan persaudaraan atau tali silaturahim. Kita tahu sendiri Allah menyuruh kita untuk menyambung silaturahim atau persaudaraan. Sedangkan orang yang memutus hubungan persaudaraan itu sangat dibenci oleh Allah. Kemudian tawaduk. Tawaduk berasal dari bahasa Arab yaitu wadu'a atau bisa ditasrif tawadu'a ya tawadu'an yang mempunyai arti merendahkan diri atau merendahkan hati atau meletakkan di bawah. Seperti padi yang berisi, semakin berisi akan semakin merunduk. Itulah gambaran dari tawaduk. Kemudian pada hakikatnya tawaduk sendiri itu melihat kebesaran atau keagungan Allah. Kita di dunia ini atau di hadapan Allah itu sama derajatnya. Yang membedakan derajat kita adalah tingkat ketakwaan Allah. Kemudian lawan dari tawaduk sendiri ini adalah takabur yaitu sombong. Perintah dari tawaduk yaitu terdapat dalam surah Asy-Syu'ara ayat 125 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, yang artinya dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman dan mengikutimu. Di ayat tersebut menjelaskan bahwa kita harus merendahkan diri atau tawaduk kepada orang yang beriman. Orang yang beriman itu di atas derajat kita. Kemudian orang yang mengikuti kita. Mengikuti kita itu berarti di bawah sedikit dari kita. Jadi kita juga harus bertawaduk. Jadi bertawaduk itu tidak hanya kepada orang yang lebih atau di atas dari kita. Kemudian contoh dari tawaduk biasa diajarkan oleh Rasulullah sendiri. Rasulullah sendiri kan merupakan pemimpin pada masa itu. Beliau tidak malu untuk melakukan pekerjaan rumah seperti nyapu, belanja ke pasar atau makan bersama budak. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari Rasulullah biasanya memberi salam terlebih dahulu dan berjabat tangan dengan orang yang miskin ataupun orang yang kaya. Kemudian bentuk-bentuk tawaduk yaitu yang pertama yaitu menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Jadi dalam menghadapi orang yang lebih tua itu kita harus sopan santun, menjaga sopan santun dalam perilaku maupun ucapan kita. Kemudian menghargai pendapat orang lain. Dalam
bermusyawarah atau mufakat, kita harus menghargai pendapat orang lain. Kemudian bersedia mengalah demi kepentingan umum. Jadi kita tidak boleh mementingkan diri sendiri atau egois untuk kepentingan umum. Jadi kita harus mementingkan kepentingan umum terlebih dahulu, kemudian kepentingan pribadi. Kemudian dampak positif dari tawadhu yang pertama yaitu menimbulkan rasa simpatik orang lain sehingga suka bergaul dengannya. Jadi pergaulannya luas dan disukai oleh temannya. Kemudian dihormati secara tulus. Jadi orang yang bertawadhu itu dihormati secara tulus, tidak dihormati oleh kedudukannya atau jabatannya. Kemudian mempererat persaudaraannya. Kemudian mengangkat derajat di hadapan Allah dan sesama manusia. Di hadapan Allah diangkat derajatnya, dan di depan sesama kita juga diangkat derajatnya. Kemudian yang ketiga yaitu tasamuh. Tasamuh sendiri mempunyai arti tenggang rasa, saling menghormati dan saling menghargai sesama manusia, atau bisa disebut dengan toleran. Kita harus saling menghargai pendapat orang lain dalam bermasyarakat ini. Kemudian kebalikan atau lawan kata dari tasamuh sendiri yaitu ta'assub, yaitu intoleran, yaitu tidak menghormati. Perintah tasamuh sendiri terdapat dalam surah Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, lakum dinukum waliyadin, yang artinya bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita harus menghargai pendapat atau keyakinan orang lain. Itu ayat ini menjelaskan tentang surah tentang kaum kafir yang mengajak Nabi Muhammad untuk menyembah Tuhan orang kafir tersebut, tapi Rasulullah menolak. Kemudian contoh dari sikap tasamuh sendiri yaitu dicontohkan pada masa Rasulullah, yaitu ketika pembuatan Piagam Madinah, yaitu Piagam Madinah sendiri ini yaitu yang berisi tentang perjanjian dalam urusan damai, dalam menciptakan urusan damai dan tentram di dalam kota Madinah. Di kota Madinah sendiri terdapat banyak suku atau terdapat banyak aliran, seperti yaitu Yahudi, Nasrani, Islam, kafir Quraisy maupun penduduk yang lain. Dalam urusan ini mereka sepakat bahwa akan menjaga keutuhan dari kota Madinah tersebut. Kemudian tasamuh sendiri yaitu toleran dalam urusan keduniawaan saja. Kita tidak diperbolehkan untuk diperbolehkan untuk mengikuti agama lain. Keduniawaan saja ini yaitu tentang sosial budaya maupun tentang ekonomi. Sedangkan dalam urusan akidah maupun agama kita harus menjalankan sesuai agama yang diperintahkan. Kemudian bentuk-bentuk dari tasamuh sendiri yaitu yang pertama yaitu selalu memberi kemudahan. Jadi kita tidak boleh mempersulit urusan orang lain. Kemudian memiliki niat membantu orang lain. Jika orang lain mendapatkan kesulitan, kita harus memberikan kemudahan atau membantu orang tersebut. Kemudian menghargai pikiran atau keyakinan orang lain. Jadi dalam bermusyawarah sendiri kita harus menghargai pendapat orang lain tersebut, dan dalam bermasyarakat kita harus menghargai keyakinan orang lain atau agama orang lain. Kemudian dampak positif dari
tasamuh sendiri, yaitu yang pertama kepuasan batin, yaitu kepuasan batin yang dimaksud di sini adalah hak-hak dalam menyampaikan pendapat maupun menerima pendapat. Kemudian erat persaudaraan, mempererat persaudaraan ini merupakan suatu kewajiban bagi kita. Kemudian yang ketiga yaitu memperluas kesempatan rezeki. Kita tahu rezeki yang datang dari Allah merupakan, kita tidak tahu dari mana datangnya, dan kita harus memberi toleran kepada sama manusia, karena kita tidak tahu kalau rezeki yang kita dapat biasanya berasal dari orang yang kita bantu tersebut. Alhamdulillah, materi pelajaran pada kali ini telah selesai. Diharapkan setelah mempelajari tentang materi ini atau teori ini, kita dapat menjalankan atau mengamalkan tentang sifat tiga akhlak terpuji ini, yaitu husnuzon, tawadhu, dan tasamuh. Kurang lebihnya terima kasih dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.